Tegak! Gerak! Lapor, kami Drum Band SMK Negeri 3 Maumere siap menerima kunjungan kerja Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan. Laporan selesai. Terima kasih, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Dan selamat datang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan Jinian Tansika di SMK Swasta 1 Yohanes 23 Maumere. Pengalamannya. Sauna ini ya. Bisa sauna ini. Bagus buat turun berat badan. Belakang galu air sisa kita. Bilang galu kabor balik. Mai bau. Uhe sika dia bui dan al adina. Fani ngamane. Oi! Emanu amawawa. Koko wa bungutu. Koko higong, koko hagong. Koko garu gong sora. Lami odoi. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bupati Sika bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sika, yang kami hormati Wakil Bupati Sika, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sika, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sika, yang kami hormati para staf ahli, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati
para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sika, yang kami hormati para kepala sekolah, singkatnya Bapak Ibu undangan, hadirin sekalian yang sama kami hormati. Acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur serta penyerahan bantuan pendidikan bagi SMA SMK se-Kabupaten Sika tahun anggaran 2023 pada hari ini Sabtu 29 April 2023 segera dimulai. Sambutan Bupati Sika. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan para staf ahli, staf khusus, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Wakil Bupati Sika, Sekretaris Daerah, rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Sika, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang selalu mendampingi saya, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sika yang hadir, para kepala sekolah SMA, SMK atau sederajat se-Kabupaten Sika yang saya banggakan. Pertama, puji syukur atas kebesaran dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersama Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita berikan aplaus untuk Bapak Gubernur yang pada kali ini melakukan safari kembali. Kemarin dari Flores Timur dan hari ini di Kabupaten Sika, nanti besok akan ke Labuan Bajo. Kita sama-sama mendoakan semoga Bapak Gubernur diberikan kesehatan, kekuatan sehingga tetap semangat di masa-masa akhir periode untuk tetap membangun Nusa Tenggara Timur. Kami juga mendoakan semoga kebersamaan ini terus terjaga untuk Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini mungkin kali pertama Gubernur yang mengunjungi sekolah ini. Jadi ini sekolah sejarahnya cukup panjang, Bapak Gubernur. Dulu hanya ada SMP Yapentong. Raja Sika kami, Raja Thomas, itu raja yang kedua sebelum terakhir, dan terakhirnya Raja Sintis. Nah itu juga dipercayakan sebagai kepala daerah setelah masa kemerdekaan. Tapi jauh sebelumnya itu, tahun 1923, itu ketika Raja Thomas sakit, ya karena dia raja di bawah pemerintahan kolonial, berobatnya di Surabaya. Di Surabaya bertemu sama Bung Tomo. Ini seorang Raja Thomas hebat. Bung Tomo berpesan kepada Raja Thomas, untuk kemerdekaan, untuk kemajuan, kita harus mulai dengan pendidikan. Sekembali dari Surabaya setelah berobat, Raja Thomas langsung membangun satu sekolah yang sekarang ada di SD3. Itu sekolah untuk keterampilan ibu-ibu, menjahit, memasak, dan lain-lain. Dan selang beberapa tahun, kemudian membangun SMP Yapentong, cikal bakal SMA ini juga. Ya, SMP Yapentong itu dibangun betul-betul dengan kekuatan rakyat. Jadi rakyat yang menjual kopra itu sebagiannya itu disisihkan untuk pembangunan sekolah ini. Dan terjadi. Ya, ini termasuk sekolah tertua di Flores. Ya, SMP Yapentong. Dalam perkembangannya kemudian ini terbentuk juga SMA, SMK. Jadi ini sejarah singkat sekolah ini. Walaupun kita lihat secara fisik, ya kalau dia sudah tua, tapi perkembangannya masih lambat. Sehingga ini perlu sentuhan, ya dan perhatian dari para pemangku kebijakan, ya semua stakeholders, baik pemerintah maupun non pemerintahan.
ya untuk berpartisipasi sebagaimana semangat lagu restorasi pendidikan NTT yang kita dengungkan tadi bersama-sama. Mari kita bersama-sama bersama Bapak Gubernur kita bangun ya sekolah ini. Berikutnya saya melaporkan Bapak Gubernur di Kabupaten Sika terakhir bersama BPS dan Bapelitbang Kabupaten Sika kita mencoba untuk mendata sesuai arahan dalam Rakornas Bapak Presiden mengenai pemberantasan kemiskinan ekstrim. Di Sika terdapat 40.000 ya penduduk miskin. Dari 40.000 itu terdapat 8.000 itu penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrim. Dampaknya ya salah satunya terhadap pendidikan. Tadi Bapak Gubernur menyampaikan anak itu sebagai investasi keluarga. Ya sehingga ini kita bersama-sama membangun investasi keluarga. Nah, di Sika kami berencana Bapak Gubernur ini mohon dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 2 Mei ini kami akan melonsing untuk keluarga yang dalam kemiskinan ekstrim kita mau bebaskan biaya pendidikan seluruhnya. Komposisi pendanaan tidak berbeban kepada pemerintah provinsi maupun daerah, tidak terlalu banyak. Kita akan memanage semua program-program bantuan ke pendidikan, mulai dana BOS, kemudian PIP, juga bantuan dari Kesra. Pemerintah Kabupaten Sika berencana akan mengalokasikan 1 juta per anak ya pada tahun ajaran tahun 2023 ini. Dan kita akan lakukan itu. Ini rencana kami dan mohon dukungan. Saya sudah melaporkan kebetulan pada saat kunjungan Bapak Wakil Gubernur, saya sudah menyampaikan dan kita akan berlaunching di tanggal 2 Mei. Sehingga kita bisa bebaskan dari keluarga-keluarga yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim, mereka juga bisa bersama-sama kita menikmati pendidikan yang tinggi. Kedua, program pemerintah daerah sesuai visi dan misi saya bersama Bapak Roman Swoga, yaitu beasiswa bagi mahasiswa, ya terutama yang tidak mampu. Sampai dengan hari ini kami sudah memberikan 14.000 putra-putri Kabupaten Sika yang berkuliah baik di Flores termasuk di Kabupaten Sika, di luar Flores maupun di Jawa. Bahkan ada yang di Malaysia mengambil program doktor kami biayai. Dan ini berjalan terus dan sudah kita tetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Sika. Sehingga program ini akan berkelanjutan ya untuk kemajuan yang Sika dan juga NTT. Terakhir, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Bapak Gubernur sudah mengunjungi Kabupaten Sika dan langsung ke SMA Yohanes Paulus III dan hadir di tempat ini juga semua pimpinan kepala sekolah dari SMA SMK. Semoga Bapak Gubernur memberikan arahan, memberikan semangat bagi kita semua untuk mengembangkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Baik, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan lagu dari Gita Smater Choir. Gita Smater Choir merupakan kelompok paduan suara dari SMA Swasta Katolik Frateran Maumere. Paduan suara ini telah mengikuti beberapa event festival paduan suara internasional seperti Bali International Choir, Festival Singapore International Choral Festival, Penabur Internasional Choir Festival, dan berhasil meraih medali perak dan emas. Di tahun 2022 yang lalu, paduan suara GSC mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pesta paduan suara Gerejani kategori Gregorian Remaja. Dan saat ini, pagi hari ini, paduan suara GSC sedang mengikuti juga persiapan nanti dalam persembahan festival paduan suara yang akan mereka ikuti di Malaysia dan Korea. Dan untuk saat ini, Yamko Rambe Yamko dengan arranger Bapak Agustinus Bambang Yusana, lagu daerah asal Papua, kita saksikan bersama. Oh
Yang meriah untuk SMA Swasta Frateran Maumere dalam Yamko Rambe Yamko. Selanjutnya kita ikuti acara penyerahan bantuan. Bantuan yang pertama, bantuan secara simbolis pengadaan alat penyulingan air laut menjadi air minum di Desa Maluriwu, Kecamatan Palue, dan Desa Samparong, Kecamatan Alok, sebesar Rp2.166.720.000. Bapak Bupati Sika akan menerima bantuan ini diserahkan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan setelah ini penyerahan secara simbolis bantuan beras untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim sebanyak 7,3 ton yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, bantuan pendidikan. Kepada para penerima bantuan, kami mohon untuk tampil ke depan. Yang pertama dari SMA Negeri 1 Waigete. Akan menerima bantuan sebesar Rp260 juta. Selanjutnya SMA Negeri Kangai, Rp1.310.547.000. Kami ulangi, Rp1.310.547.000. Berikut SMA Negeri Restorasi Doreng, Rp2.020.000. SMA Negeri Wai Blama, Rp2.020.000. SMA Negeri Mage Panda, Rp135 juta. SMA Negeri Roledelu, Rp125 juta. SMA Negeri 1 Talibura, Rp135 juta. SMA Swasta Santo Petrus Kewapante, Rp135 juta. SMK Swasta Nawacita Mego, Rp125 juta. SMK Swasta Yohanes 23 Maumere, Rp125 juta. SMK Swasta Bina Maritim Maumere, Rp125 juta. SMK Swasta Yapen Rais Maumere, Rp125 juta. SMK Negeri 3 Maumere, Rp125 juta. Dan SLB Floresta Maumere, Rp439.450.000. Untuk menyerahkan bantuan ini, yang pertama kepada SMA Negeri 1 Maumere,
Mohon kesediaan Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menyerahkan bantuan. Selanjutnya, Bapak Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan akan diwakili oleh Suster menyerahkan kepada SMA Negeri Kangai. Suster, ya, minta maaf, Staf Khusus Gubernur untuk Bidang Pendidikan SMA Negeri Kangai. Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyerahkan kepada SMA Negeri Restorasi Doreng. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama siapa? Baca nama. Berikut Bapak Bupati Sika akan menyerahkan kepada SMA Negeri 1 Talibura Berikut SMA Swasta Santo Petrus Kewapante diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Sika. Selanjutnya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sika akan menyerahkan kepada SMK Nawacita Mego. Selanjutnya Bapak Kapolres Sika atau yang mewakili. Untuk SMK Swasta Yohanes 23, kami mengundang Bapak Rafael Raga SP yang hadir juga di sini untuk menyerahkan bantuan ini kepada SMK Swasta Yohanes 23 Maumere. Selanjutnya Bapak Dandim 1603 Sika akan menyerahkan pada SMK Swasta Bina Maritim Maumere. Berikut kepada SMK Swasta Yapendrais Maumere Bapak Kajari Sika.
Berikut SMK Negeri 3 Maumere, Ketua Pengadilan Negeri Maumere. Dan SLB Floresta Maumere akan diserahkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sika. Terima kasih, dan kami mengundang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk berkenan foto bersama didampingi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Sika, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua DPR, para anggota Forkopimda yang ada, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sika, baik, foto bersama mulai 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Foto bersama selesai, kami silakan untuk kembali ke tempat semua. Baik, setelah ini bersiap-siap paduan suara Gita Smarter Choir bisa persembahkan satu lagu. Silakan mengambil tempat. No
I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want you broken by. I've learned to be a sum of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For real glorious. When the sorrow's force wanna cut me down, I'm gonna stand afloat, gonna drown me now. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out to see I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita semua terchoir sudah menyemarakan suasana di siang hari ini. Iya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pagi. This is me. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sika, laki-laki yang ganteng dan maco. Makanya Ibu Ketua PKK tidak boleh jauh-jauh. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Sika yang kebapaan dan bijaksana. Ini orang hebat. Makanya anak muda yang ganteng didampingi orang tua yang bapak yang bijaksana, pastilah kabupaten ini akan maju luar biasa. Ketua DPR Kabupaten Sika, Forkompimda, ada Ibu Ketua Pengadilan, Pak Dandim, Pak Kajari, yang mewakili Dandim, mewakili Kapolres, Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sika, para kepala sekolah, para guru, orang tua, dan seluruh murid, siswa SMA, SMK, SMB yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat gembira bersama rombongan yang hadir, disambut oleh pemerintah Kabupaten Sika yang penuh hangat, seluruh masyarakat, dan kami menyampaikan terima kasih untuk seluruh persiapan penyambutan kami di tempat ini dalam rangka membangun Nusa Tenggara Timur. Hadir bersama saya dalam kunjungan ini ada beberapa tokoh penting, antara lain dari staf ahli Gubernur Dr. Mese Rasi Ataupah. Ini staf ahlinya bukan biasanya kalau orang taruh di staf ahli itu tempat yang tidak ada guna. Selalu saya lihat itu orang-orang kalau taruh staf ahli itu yang bukan ahli. Tapi tempat itu supaya sudahlah kau istirahat di situ sudah maksudnya. Ya saya di Sika tidak, di tempat lain bukan di Sika. Tapi saya tidak, karena saya kurang ahli. Saya milih orang yang di tempat itu untuk memberikan pengetahuan kepada saya, untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur. Juga ada staf khusus Gubernur, Suster Marcelina. Ya, coba berdiri dulu. Orang tanya, ngapain suster itu pergi jadi staf khusus itu? Saya bertemu dengan suster ini berdiskusi banyak tentang pendidikan, membangun karakter dan knowledge. Banyak pengetahuan yang saya peroleh. Dan saya memutuskan sebaiknya jangan ajar saya saja. Bolehkah suster juga ajar juga ke daerah-daerah? Nanti saya minta untuk suster menjadi staf khusus. Tapi rupanya izinnya sampai ke Roma. Tidak apa-apa. Selama surat masih bisa kirim, kita pasti sampai di sana. Kecuali kirim ke surga, saya perlu belajar dulu. Karena belum tahu caranya, saya kirim ke sana. Nah, tapi kalau sampai kirim hanya ke Vatikan atau ke Roma, tempat suster ini bernaung, ya bisa lah. Maka itu surat saya dikirim langsung oleh suster provinsial bersama beliau ini, mereka pergi menghadap dan akhirnya disetujui untuk menjadi staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk bidang karakter, mentalitas, dan pembangunan knowledge di Nusa Tenggara Timur. Yang pasti Ibu Suster ini tidak sarankan Gubernur untuk jam 5 pagi, nanti saya jelasin. Ya. Jangan salahkan dia, salahkan Gubernur. Hadir juga bersama kami ini orang dari Maumere, dari Liau, ini Bapak Yos Rasi, kader muda, Kadis Sosial. Nah, di sebelahnya itu ada Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, berdiri dulu, berdiri, lihat baik-baik. Ini masih bujang.
Jadi kalau ada yang mau kawin langsung dipanggil Ibu Kadis, ya inilah kesempatannya. Nah. Ini juga ada Kadis PUPR. Ya, yang tadi jalan segala macam, termasuk tadi bantuan air kepada pemerintah dan masyarakat Sika, itu bukan air bersih Pak Bupati. Itu air sehat. Langsung diminum. Jadi pulau apa itu ya? Pulau terluar itu. Ada satu lagi. Nah, itulah. Jadi pulau datar dapat begitu. Kalau air laut saja sekitar 1 miliar lebih, kalau air tawar lebih murah. Nah, itu mimpi kita ke depan itu kan. Kita ingin seluruh rakyat kita mengkonsumsi air sehat, air langsung diminum dengan standar yang baik sehingga tidak merusak ginjal kita. Karena rata-rata Nusa Tenggara Timur banyak problem ginjal, cuci darah karena air kita itu banyak zat kapurnya. Sehingga kalau kita kasih biarkan itu dikonsumsi, nanti ginjalnya yang kena. Jadi pendidikan yang dibangun tapi kesehatan yang tidak dibangun nanti kita jelaskan di kemudian. Karena itu perlu, kenapa air sehat itu perlu. Hari ini kita terbatas karena kita masuk dalam segala tantangan, tetapi nantinya ini akan terus berjalan sehingga seluruh rakyat dimanapun di Nusa Tenggara Timur akan menikmati air sehat, tidak perlu rebus lagi airnya, mereka tidak rebus dan tidak perlu lagi saring, tetapi mereka langsung minum dari keran, dan itu menunjukkan sebuah peradaban yang baik di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya juga ada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bikin kita bermasalah heboh besar itu. Nah, Bapak Linus Lusi. Nah, tapi bukan Pak Linus punya salah, Gubernur punya salah, bukan karena Pak Linus punya mau, saya punya mau itu. Nah, jadi nanti kita jelaskan, jangan semua salah, itu pemimpin yang suruh. Nah, lalu mana lagi? Ada, itu Kabid dari Pertanian, Pak Nixon. Hari ini ulang tahun dia. Yang ke berapa kamu? 83? Oh, 53. Saya pikir 83 rupanya. 53 tahun dalam perjalanan ulang tahun dia. Ya. Oh ya, ada Kabid Cipta Karya yang urus air minum ini. Ini ahli yang mengatur air minum. Jadi bisa langsung diminum. Dan sisa pelengkap penderita yang lain. Maksudnya dia menderita lah, kalau Bapak perintah dia kan setengah mati gitu. Baik, kita bersyukur bahwa walaupun kita masuk di dalam tantangan yang serius, dunia, bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga Sika tentunya, tapi kita masih tetap hidup di dalam semangat untuk kita membangun nusa bangsa, kita membangun provinsi yang kita cintai ini, termasuk di dalamnya Kabupaten Sika. Hari ini kita diberikan sebuah momentum yang sangat luar biasa dan belum pernah kita rasa. Dan itulah kebangkitan Nusa Tenggara Timur telah dan terus akan mulai. Adalah Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan dan mempercayakan NTT sebagai tuan rumah KTT ASEAN Summit yang ke-23. Karena itu nanti saya mau tanya anak SMA, SMK yang ada di sini. Yang benar jawab dapat 2 juta rupiah. Yang mau maju untuk menjawab maju. Kalau ada yang bisik, lalu ada bisik-bisik untuk dengar, yang bisik-bisik skot jam 50 kali. Apakah ada anak-anak nyong-nyong ganteng SMK? Itu ibu-ibu itu. Yang anak SMA, SMK, SLB. Ada, Pak. Ada? Nah, maju. Pegang mic. Nama Maria Octavia Jelitare dari... Sebentar, belum ditanya. Nanti tanya baru kau bilang saya. Sudah? Berapa orang itu? 2, 4, 5.
Yang tidak tahu jalan jongkok pulang. Jadi berani maju artinya berani terima tantangan, betul tidak? Berani terima tantangan kan? Kalau tidak tahu jongkok pulang bisa? 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 Dengar dulu, kalau tidak boleh, saya tidak mau. Benar jawaban dapat uang, salah jawab jongkok pulang. Bisa? Nah, baguslah itu. Habis gubernur punya uang. Sudah ya? Oke. Stop sudah. Cukup. Maju satu-satu di sini. Yang mau maju duluan siapa? Maju. Tolong mic-nya deh. Bawa sini. Pertanyaan ini bila kamu jawab benar, hadiahnya 2 juta rupiah. Pertanyaannya begini. Sebutkan negara yang terakhir kali masuk menjadi anggota ASEAN. Timor Leste. 2 juta rupiah. Sudah, ganti lagi. Sudah siap? Buka maskernya supaya saya lihat ke muka itu. Bagus, nona cantik-cantik pakai masker. Covid sudah lewat. Berapa jumlah negara ASEAN? 20. Salah. Stop semuanya. Sudah turun. Sebentar, belum ada pertanyaan buat kamu nanti. Ini. Langsung pulang ya. Tanggal berapa meetingnya ASEAN KTT ASEAN Summit? Tanggal 9 sampai 11 Mei 2023. Itu acara dimulai. Tanggal meetingnya tanggal berapa? Tanggal 9. Salah. Siapa? Tanggal yang benar adalah tanggal 10 dan tanggal 11. Itu high meetingnya di situ. Para presiden datang ya. Turun, ganti. Maju. India masuk di dalam ASEAN tahun berapa? India bukan salah satu negara ASEAN. 2 juta rupiah. Maju lagi. Habis nih uang gubernur. Pintar-pintar orang Sika ini. Berapa jumlah negara yang tergabung di dalam ASEAN? 11. 2 juta rupiah. Maju. Sebutkan nama-nama negara yang tergabung di dalam ASEAN. Indonesia, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, gagal, ganti lagi. Sini. Sebutkan
3 nama kepala negara-negara ASEAN. 1 Adam Malik. Istirahat. Sebutkan minimal 3 kepala negara ASEAN. 1 Joko Widodo. Joko Widodo. Ganti. Maju. Sebutkan minimal 4 kepala negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. 4 negara. Kepala negara, nama kepala negaranya yang tergabung dalam ASEAN. 1 Joko Widodo. Joko Widodo. Tidak tahu. Hah? Ada Malik sudah pergi kok di mana sana? Sudah turun. Sebutkan 5 nama kepala negara, minimal 5 kepala negara yang tergabung dalam negara-negara ASEAN. Presiden Joko Widodo. Yes, Joko Widodo. Terima kasih, turun. Maju. Kalau kamu benar, kali ini kamu saya kasih 100 juta. 10 nama kepala negara dari total 11 yang ada. Sebutkan nama-namanya yang hadir nanti. Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Tidak jadi. 100 juta tidak jadi. Turun, ganti lagi. Sudah tidak bisa semua kan? Maju kalau bisa. Maju. Sebutkan 11 nama kepala negara ASEAN yang akan hadir. Total hadiah 100 juta. Yang pertama Presiden Joko Widodo. Lalu stop. Tidak jadi, udah. Tidak bisa toh? Semua tidak bisa. Ya udah. Bisa. Oke, maju. Kalau bisa maju. Tidak bisa. Kalau tidak bisa pulang sudah. Pada guru yang tahu saya kasih 5 juta. Nama-nama kepala negara. Ada yang maju? 5 juta rupiah. Terima kasih ya. Karena sudah maju mereka dapat 500. Karena sudah berani maju. Nanti kalian ambil situ, hubungi Bapak itu. Oke. Baik. Ada guru. Maju. Ini kali kalau tidak bisa guru itu kamu berangkat pulang. Kalau Meru tidak apa-apa, kalau guru harus. Sebutkan 11 kepala negara yang akan hadir pada KTT ASEAN Summit yang ke-23. Itu bukan guru yang mau jawab itu. Oh, saya pikir dia sudah itu. Oh, yang tidak ada ya, sudahlah. Google dulu itu berarti stop sudah. Ya, kita lanjutlah. Baik. Jadi, mengapa tadi saya katakan bahwa ini merupakan momentum terbaik buat Nusa Tenggara Timur. Selama ini kalau sebuah konferensi tingkat tinggi ada di berapa tempat di Republik ini? 2. Di mana saja itu? Jakarta dan Bali. Sekarang ada berapa lagi? Tambah. 3. Jakarta, Bali dan Labuan Bajo. Maksudlah itulah momentumnya. Kita yang dulu tidak dianggap, kita yang dulu dianggap sebagai provinsi termiskin, kita yang selalu dibuat menjadi orang-orang termarginalkan,
hari ini momentum kebangkitan telah dan terus akan kita maju. Momentum kebangkitan Nusa Tenggara Timur telah dan akan terus bergerak maju. Karena itu restorasi pendidikan itu bukan urusan Nasdem itu. Jangan dibawa-bawa itu karena restorasi pendidikan, restorasi partai Nasdem. Nah, kalau wakil bupati mungkin senang, tapi kan Pak Bupati belum tentu senang itu lagu. Tapi saya jujur saya suka itu lagu. Maju terus, pantang mundur, restorasi pendidikan. Kan bagus itu. Maju terus, pantang mundur. Mengapa maju terus, pantang mundur? Tidak boleh seperti Pak Bupati tadi sampaikan, bahwa saya bicara di Sika. Sika adalah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang mengenal dunia pendidikan jauh sebelum kemerdekaan. Betul. Tetapi kalau terus-menerus kita hidup di zona nyaman, maka kita akan tidak berkembang maju. Tidak akan berkembang. Seorang psikolog Amerika, namanya Walter Freeman, dia katakan bahwa manusia tidak akan maju bila dia hidup di dalam keteraturan abadi. Lalu manusia juga akan masuk dalam bencana yang luar biasa bila dia hidup di dalam ketidakteraturan abadi. Tetapi manusia yang berkembang terus adalah manusia yang keluar dari keteraturan abadinya untuk membuat ketidakteraturan untuk dia kembali maju. Karena itu jam 5 pagi itu mengganggu itu. Keluar dari ketidakaturan, keluar dari keteraturan abadi. Lalu ributlah semua. Yang tidak teratur itu selalu ribut. Kita selalu memancing keributan. Dan keributan selalu keributan yang abadi celaka kita. Tapi keteraturan yang abadi itu harus diganggu. Dan kita tahu kita hidup nyaman terus. Lalu kita cek anak-anak kita. Kenapa pendidikan tidak maju khususnya di sekolah-sekolah negeri? Periksa sana, periksa sini. HB-nya 9, 8, 11. Periksa, mengapa HB-nya rendah? Ada yang tahu HB? HB itu apa? Kadar oksigen yang terikat di dalam sel darah. Nah, jadi kalau umpama oksigennya terbatas ya matanya melotot tapi tidak bisa terima apa-apa. Nah, kenapa HB-nya rendah? Karena tidur bangunnya telat, buru-buru tidak sempat makan pagi, masuk di samping sekolah, langsung upacara, masuk kelas, langsung dikasih masuk. Apalagi panas model seperti di dalam ruangan ini. Ada yang kipas makin panas bu. Teorinya begitu kita kipas bu, ibu tanpa sadar setelah membakar. Teorinya, kalau supaya dingin, diam. Seluruh alat dalam tubuh semua bisa diam. Nanti lama-lama dingin. Tapi kalau kipas olahraga itu makin keringat, terjadi pembakaran di dalam tubuh, maka kita makin berkeringat, makin kipas makin berkeringat. Nah, seperti api dikipas dia makin membara. Nah, itu. Jadi kalau mama-mama itu kalau di tempat panas bawa kipas itu sia-sia itu. Makin kipas makin meleleh. Kok bisa? Ya karena kipas. Kalau diam tenang, tidak bergerak, maka energinya tidak terpakai. Maka pasti tenang. Maka masuk daerah-daerah begini. Dapatkah kita bayangkan kalau dia model seng begini, lalu anak-anak diajar di jam 12 siang? Ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Iradiasi matahari Nusa Tenggara Timur tertinggi di Indonesia. Karena itu kita punya energi yang luar biasa. Jangan kita marah-marah gara-gara panas ya. Karena iradiasi matahari itu
akan memberikan kekayaan buat Nusa Tenggara Timur yang luar biasa. Kita akan mulai nanti di Sumba tahun ini. Kita start. Sumba memiliki sekitar 10 giga energi listrik tenaga surya, dan itu akan bisa menghidupi seluruh industri apapun yang masuk di Nusa Tenggara Timur. Renewable energy. Dunia hari ini tidak lagi akan mau menerima produk-produk hasil olahan dari energi fosil. 2030 nanti produk yang akan diekspor tidak lagi kita akan dapat diekspor kalau hasil produk itu keluar dari energi fosil. Dan berkembang. Bapak Presiden Joko Widodo telah menandatangani Paris Agreement untuk 2025 nanti 23% Indonesia sudah mempergunakan renewable energy untuk seluruh produk-produk. Itu menunjukkan bahwa NTT nomor 1 di dalam pembangunan Indonesia ke depan. Mengapa? Karena NTT memiliki paling banyak renewable energy. Mulai hitung. Panas bumi. Jadi kalau mau bangun panas bumi, Pak Bupati, mesti kita punya orang NTT ini, kalau kita bangun panas bumi ribut-ribut, tapi itu di provinsi lain, tidak ada di Pulau Flores. Padahal itu pesan kekayaan masa depan. Dunia harus pakai itu. 2 matahari, 3 angin, 4 arus laut. Nah, nanti di Flores Timur antara Flores dan Pulau Adonara, Lembata, Adonara dan Solor, Adonara, Lembata dan Alor dan Timor, Alor dan Pantar. Itu kekuatan Timor dan Semau dan Rote, kekuatan energi yang luar biasa. Energi arus laut. Provinsi ini provinsi yang sangat kaya ke depan. Minimal di 2040 sudah tidak ada provinsi yang bisa melawan Nusa Tenggara Timur lagi. Saking kayanya. Untuk energi matahari di Sumba, tahun ini kita masuk 4 miliar dolar. Kalau dia karensi hari ini tadi mata uang tukar hari ini, berarti ada sekitar 70 triliun masuk mulai tahun ini sampai dengan 2027. 70 triliun masuk pulau kecil itu. Pulau kecil itu masuk uang segitu banyak. Bayangkan, kita punya Labuan Bajo, kita punya Sumba dengan energi yang luar biasa, kita punya Flores dengan energi panas bumi, arus laut, angin. Maka tidak ada pilihan buat kita itu miskin. Kita akan kaya. Lalu bagaimana kita mengelola kekayaan ini? Kan tidak bisa kalau kita sekolahnya itu mau jadi suster, jadi pastor, dokter, pengacara, akuntan, apalagi itu, guru. Bukan berarti ini salah nih. Sekolahnya juga tentang energi terbarukan harus. Supaya yang nanti merancang ini anak-anak Nusa Tenggara Timur. Karena itu sekolahnya jangan seperti zaman dulu. Setuju, kita berutang budi kepada semua pemimpin, kepada semua pendahulu kita yang meletakkan dasar. Tapi sekarang ini dunia no border. Tidak ada batas. Karena itu sekolah di sini, di Sika kita bisa bicara dengan teman-teman di Scotland tentang energi baru terbarukan, khususnya arus laut. Kita bisa bicara dengan China, bicara tentang bagaimana membangun solar farm. Tidak ada masalah. Masalah kita cuma satu, bahasa. Karena kita punya alat bisa kita buat. Dalam tempo singkat kita siapkan semua perangkat. Tapi siapa yang bisa kan tidak bisa mereka tahu mau pakai bahasa Sika. Pakai ini. Kita bagaimana bisa bahasa Inggris minimal. Karena itu perlu. Pendidikan kita mulai mendorong ke sana. Bukan karena pariwisata saja, tapi dunia sudah tidak ada batas. Begitu kita menguasai bahasa Inggris minimal, kita mampu bersekolah dengan sekolah manapun di dunia ini. Kita berhubung dengan Prancis, kita berhubung dengan Scotland, dan itu gampang. Karena itu kita mulai membangun pendidikan kita. Nah, karena itu jam 5 itu penting. Saya membaca banyak, apa itu ada sih banyak. Ada yang maki gubernurnya, gubernur otak tidak ada.
Gubernur punya kemampuan pengetahuan rendah, gubernurnya mendapatkan saran yang keliru dari ahli-ahlinya. Saya baca dengan tenang sambil menyimak. Inilah kalau orang tidak tanya maksud dan tujuan sudah komen ini. Saya biasa lihat orang begini, saya tidak jawab karena beda paradigma. Paradigmnya beda. Kalau kita bela paradigma, susah. Mau beda, bagaimana contohnya orang beda paradigma? Contohnya monyet ada di atas pohon tenang diam. Tiba-tiba datang seekor harimau, macan. Macan memberikan paradigma. Monyet kan harusnya tenang-tenang saja, itu kan bukan paradigma saya. Emang gue pikirin diam aja. Tapi kan tidak, ternyata kalau kita nonton, mereka lompat kiri kanan. Akhirnya salah pegang, jatuh dimakan sama macan. Mengapa jatuh? Karena dia sedang mengikuti paradigma macan itu. Dia tidak tetap mempertahankan paradigmanya. Bila dia mempertahankan paradigmanya dengan baik, dia tidak jatuh tuh dimakan macan. Sambil kau teriak-teriak aja situ suka-suka hatimu, apa urusan sama saya, emang gue pikirin. Kan main tenang-tenang aja dia dan tidak akan dimakan macan. Tapi kan benar begitu? Ternyata tidak kan kita lihat. Setiap macan duduk di bawah pohon, yang di atasnya ada berbagai monyet. Monyet lompat kiri kanan sambil menghindar, pegang sana, pegang sini, pegang sana, jatuh macan makan sendiri. Itulah paradigma. Banyak sekali kita tidak memahami paradigma, lalu mulai berkomentar. Kemana komentar ini pergi? Bagi kita yang mengerti paradigma, kenapa kita tertarik sama komentarnya? Paradigma saya bukan paradigma dia. Dan saya akan tetap membangun paradigma saya, supaya saya tetap aman-aman saja untuk tidak hidup dalam kecelakaan. Karena itu, Nusa Tenggara Timur, pertanyaan lanjut, apa yang masalah dengan jam 5? Bukankah semua kita mau anak kita bangun pagi? Kecuali anak orang yang sakit jiwa yang disuruh bangun jam 10 pagi. Tapi selama dia bangun jam 5 pagi, selama dia beraktivitas pagi, kita akan baik. Lalu, apakah kita proses belajar tatap muka itu langsung? Jangan. Karena kita punya masalah manusia, itu harus dilatih dulu dengan baik. Saya sering bilang begini, saya waktu dulu sekolah, walaupun kami tidak pernah diharuskan masuk jam 5.30, tapi orang tua saya sudah membangunkan saya 4:30. 4.30 bangun. Untuk apa? Berdoa. Bangun dan berdoa. Nyanyi. Dan nyanyinya bapak saya itu sangat galak dia. Jadi keras harus nyanyinya. Jangan kita ngantuk baru nyanyi. Begini dia tidak. Kalau nyanyi suaranya harus keras. Buat suaranya. Dan bergembira harus terus. Kalau tidak bergembira, ekor paringnya ditaruh di samping begitu. Jadi untuk bergembira pun saya dipaksa bergembira. Jadi nyanyi. Tapi tanpa sadar begitu nyanyi. Lama-lama saya juga enak. Jadi akhirnya kita nyanyi. Habis nyanyi mulai baca Bible, baca dan segala macam. Merenung sebentar. Sekolah. Waktu tanpa sadari setelah saya membaca berbagai pengetahuan, rupanya kenapa saya sampai sekolah saya begitu baik? Karena endorfin saya tinggi. Hormon kebahagiaan saya itu tinggi sekali. Karena saya sudah di-create di rumah untuk saya gembira. Sehingga waktu sampai di sekolah, saya siap menerima apapun karena endorfin saya tinggi. Bayangkan kalau umpama dari rumah dia lari-lari bangun telat, sampai di sekolah ketemu dengan guru yang kumisnya udah panjang. Dari mana? Oh, udah turun langsung, endorfin hilang. Sudah masuk sana, masuk dalam kelas ketemu lagi. Dalam mana? Udah lagi turun, hancur. Baru mulai dikasih apapun. Didik saya selalu testimoni ulang-ulang. Walaupun endorfin saya begitu tinggi, tapi saya punya guru satu. Komisnya pada tutup bibirnya semua. Ngisap pipa tembakau pipa itu selalu dia kasih di samping begini. Pakai kayu api lagi bakar. Zaman dulu, kalau sekarang kan petek.
Zaman dulu kayu apinya tuh pegang sendiri, taruh di situ, kipas-kipas, lalu dibakar kemudian. Setiap kali lihat mukanya, saya tidak pernah pikir apapun, takut aja. Sampai hari ini saya mencoba mengingat, dia masih ada di kampung, sudah meninggal beberapa tahun lalu, tapi waktu saya pulang dari Jakarta, saya ketemu dia. Sambil saya mengingat, dulu bapak ini ajar saya apa, minimal satu kata yang saya ingat, satu pun saya tidak ingat dia ngomong apa. Jadi kenangan terhadap bapak itu hanya kumisnya, tidak pada kata-katanya. Itulah yang mengajarkan saya. Sangat berat bila kita berhadapan, anak-anak berhadapan dengan seseorang guru yang sangat jahat. Mungkin bapak itu tidak maksud jahat, tapi dia punya perilakunya itu dia tidak sadar. Dia mungkin bagi dia, ya memang saya sudah begitu. Contoh kayak gubernur kan, kalau orang ketemu, ya karena itu saya menyadari itu, begitu ketemu tidak jahat. Hai, apa kabar, kemana, bagaimana hidup di sana, bagaimana, kita ngobrol rileks supaya yang bersangkutan mengerti. Tapi kalau datang duduk, ada perlu apa dengan gubernur? Sudah makan belum? Langsung lari lah. Itulah dunia pendidikan. Karena itu saya bilang, budayanya kalau ada TB, kalau di timur TB aja dulu, TB. Kalau bisa makan pagi sekolah negeri, saya langsung mau bilang ke Menteri Keuangan dengan Pak Menteri Pendidikan, tidak boleh dibuat desain seperti itu, lepaskan kepada daerah, mereka desain makan pagi sederhana, makan singkong, makan ubi, makan pisang, makan kelor, latih bisa kesempatan anak-anak itu makan dulu. Mereka bergembira, makan di 5:30 pagi, bergembira di 5:30 pagi, lalu nanti mereka masuk kelas. Kasih sedikit rileks, baru mulai masuk. Tidak bisa dengan ketat begitu, tidak bisa. Karena itu perlu waktu. Kalau kita masuk 7:30, bermulai 7:30, jam begini kita setengah mati baik. Karena itu jam 12, setengah 12 pulang. Tidak boleh, lewatin dulu panasnya. Selesai panas lewat, kita bisa bikin lagi ekstrakurikuler. Sehingga orang nyaman, anak-anak itu nyaman. Kecuali kita nanti sekolah-sekolah sudah kaya, nanti kita punya industri maju, vanili tidak dikirim lagi, vanili buat sendiri, pendidikan bisa menghasilkan orang yang buat industri vanili, kita punya kopra bikin sendiri, semua ikan kita semua jadi industri. Saat itu sekolah-sekolah pakai AC, boleh diatur, karena kita sudah ber-AC. Masuk pagi, istirahat, nanti siang lanjut terus karena kita ber-AC. Tapi kalau begini tidak bisa. Anak-anak itu tidak akan pikir. Nah karena itu saya mendorong kita semua untuk memikirkan itu terus menerus. Tapi caranya gimana? Karena itu saya sudah minta kepada Kadis, kamu tidak akan bangun SMA SMK lagi. Bangun asrama di setiap SMA SMK yang ada. Seluruhnya berasrama. Jadi kita hanya perbanyak asramanya. Sekolah tidak ada. Mau masuk sini. Sekolah negeri mau? Sini masuk. Jadi sekolah. Kalau di kota yang dibuat menjadi apa namanya tuh? Mereka kota, zona. Itu tidak apa-apa. Buat zona. Zona ini SMA ini, SMK ini. Zona ini SMA ini, SMK ini. Itu tidak apa-apa. Dia seperti sebuah kawasan yang sudah berasrama. Itu tidak masalah. Seperti kota Kupang umpamanya. Tidak perlu karena dia zona. Tapi kalau di kampung tidak bisa karena dia dari mana-mana. Nah karena itu harus dibuat asrama. Ini desain kita. Jangan pernah kita bilang menurut ini Finlandia. Lo belum sampai mana kita bawa orang sampai Finlandia. Itu 1 tahun pun hanya dapat 1 bulan panas. Saking orang bingungnya, dia panas sepanjang masa dan tidak pernah terbenam mataharinya. Mereka sebut dengan white night. Malamnya itu terang terus, disebut white night. Finland, Rusia khususnya di Saint Petersburg itu daerah white night. Denmark. Nah, karena itu kita jangan bangun cara berpikir kemajuan negara lain kita ikut.
Tapi daerah kita tidak sama. Mereka tidak memiliki panas model seperti itu. Dan irigasi mataharinya jam begini kita ada di 28 derajat Celcius, menuju kepada 31, menuju ke 35, menuju ke 41 di bulan Juni, Juli, Agustus. Mana ada yang sama? Kita berbeda. Karena itu kita mulai membangun cara kita dengan sendiri. Yang kedua, mengapa kita selalu gagal? Setiap negara selalu, dunia pendidikan, dia selalu bermuara, selalu berhubungan, related to local resources base. Selalu. Kita tidak. Mana anak-anak kita SMK? Jarang anak SMK kita tahu, Mama, peternakan. Coba kita tanya, peternakan model apa yang sudah kamu tahu di NTT? Pasti tidak tahu. Hari ini kita punya. Jadi teman-teman SMK peternakan bisa bawa di Sumba. Kami sedang membangun 6.500 hektar. Bapak Ibu kalau berdiri di situ, guru-guru pikir di sana, you tidak merasa betul NTT itu seperti New Zealand. Sapinya sama tinggi semua. Sapinya makan begitu. Semua dicek dengan handphone ketahuan. Hari ini berat naik sekian. Semua sama tinggi, naiknya sama semua. Rumputnya semua sama. Sorghumnya bagus-bagus. Itu desain pembangunan karena pengetahuan. Kita tidak. Sarjana peternakan lamar menjadi pegawai negeri, taruh di keuangan. Saya, kenapa kamu tidak belajar akuntansi untuk ke situ? Nggak PP peternakan. Ya Bapak waktu habis itu lamar jadi. Nah kenapa kamu lari ke keuangan? Bapak percaya saya ke situ jadi saya akhirnya ditaruh di situ. Tapi saya mengerti juga Bapak sekarang. Oh. Kenapa kau buang-buang uang untuk belajar peternakan? Nah itu kita punya masalah. Masalah kita. Kenapa peternakan kita tidak maju? Begitu juga pertanian kita. Kita jangan bermimpi bahwa kita hari ini vanili kita bagus. Tapi kalau tidak disiapkan dengan baik, kita akan jual terus bahan baku dan tidak akan pernah maju. Kita harus menuju industri. Dan industri itu harus juga related pada dunia pendidikan. Tidak bisa tidak. Karena itu saya minta berulang-ulang lewat kepala dinas dan kepada kita semua, Pak Bupati ada di sini, Pak Wakil. Mulai untuk dengan kesempatan Menteri Pendidikan membuat Merdeka Belajar itu, marilah kita pergunakan mereka belajar itu secara optimal dengan cara keluarkan mereka dari kelas, pergi untuk belajar di lapangan. Supaya siapapun tanya anak kita, dia langsung menjawab tentang kekayaan Nusa Tenggara Timur. Umpama contoh, kamu ini murid ya, siswa atau guru, siswa. Sudah pernah ke Labuan Bajo? Berapa banyak yang ke Labuan Bajo angkat tangan? Tidak ada. Bayangkan, tadi gubernurnya ngomong tentang Labuan Bajo begini. Tidak ada empati, kenapa? Tidak ada related dengan tempat itu. Hubungan emosionalnya tidak ada. Itu Pak Linus. Bapak guru kepala sekolah, ibu kepala sekolah. Bagaimana kita mau menamakan diri NTT yang maju, yang hebat? Ini momentum terbaik kami. Kami memiliki Labuan Bajo, apa saja di Labuan. Itu artinya bintang kecil di langit yang biru, katanya. Itu dunia kita. Karena itu mari, dengan kesempatan pemerintah membuat Merdeka Belajar ini, mari kita pakai maksimal. Bila perlu kita lewatin. Saya bilang kepada menterinya, kesempatan Bapak memberikan ini, terima kasih karena program Merdeka Belajar akan membantu Nusa Tenggara Timur luar biasa. Ditanya saya, hal apa membangun Nusa Tenggara Timur? Karena kami tidak pernah tunduk lagi terlalu banyak kepada pusat itu. Kami meng-create sendiri supaya seluruh kami punya anak didik, mereka paham kekayaannya dengan baik dan mereka sekolah untuk menuju ke situ. Nah, itu perlu guru yang hebat. Seorang profesor pendidikan yang punya pengalaman riset berbagai dunia. Profesor Joe Boiler dari Stanford University. Dia katakan bahwa di dunia tidak ada anak didik yang bodoh.
Kalau sempat ditemukan anak yang bodoh, maka dia adalah makhluk yang paling rugi menemukan guru yang salah. Katanya, saya cuma ikut saja. Saya kan bukan guru pendidikan, saya tidak belajar pendidikan. Katanya, Jo Boler ngomong itu. Yang juga searah dengan Bapak Profesor Yohanes Surya. Karena itu memang kita mulai. Kita membangun. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar. Mari kita bergerak. Tunjukkan kepada anak-anak macam apa itu panas matahari punya ini. Oh, ini modelnya. Tunjukkan ke anak-anak itu bagaimana keindahan yang ada sehingga orang datang. Tunjukkan kepada anak-anak bagaimana hotel-hotel bintang 5, bintang 6 yang sedang ada di Labuan Bajo. Kita tunjukkan kepada anak-anak bagaimana menjaga kebersihan supaya orang bisa melihat itu menjadi standar. Kita mengajar kepada mereka bagaimana tidak ada formalin di dalam makanan, buah-buahan dan seluruh ikan yang kita miliki supaya standar itu terjaga dengan baik. Itu dunia pendidikan. Karena itu tidak gampang. Dan oleh karena itulah kita maju dalam peradaban berikut. Naik terbang ke atas. Momentum yang dipercayakan kepada kita oleh Presiden Joko Widodo dan dunia hari ini kepada Nusa Tenggara Timur lewat Labuan Bajo. Itu juga adalah merek yang kita akan pakai untuk kita bertumbuh bersama selama kita paham. Karena itu saya minta Pak Bupati tolong dengan seluruh OPD sampaikan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah mempercayakan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah KTT ASEAN Summit. Dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan di Nusa Tenggara Timur. Enjoy East Nusa Tenggara Province. Itu harus dilakukan. Kita harus kampanye, harus gerak. Ini momentum, jangan pernah kasih biasa. Momentum, semua tiap hari nari, terima kasih. Bikin menjadi kekuatan gerakan. Karena ini kebangkitan kita. Pak Bupati gerakin semua, menari, terima kasih. Bikin kolosal. Terima kasih, selamat datang. Kami dari Maumere ini jelaskan. Sehingga orang lihat, ini momentum. Kenapa kita diam saja? Ini kan harusnya tidak boleh ada di Nusa Tenggara Timur ini. Harusnya ada di Jakarta, harusnya ada di Bali. Tapi karena Joko Widodo, maka hari ini ada di NTT. Dan akan terus. Kenapa? Karena begitu standar itu diberikan kepada sebuah daerah, dan dia terus menjaga, maka automatically kemudian hari, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun akan datang, Nusa Tenggara Timur, Pulau Flores, Labuan Bajo akan menjadi tempat untuk dilaksanakan seluruh KTT apapun karena dia telah siap. Mengapa? Karena sekarang hotel-hotel bintang 6 banyak sekali gara-gara KTT ini. Mereka telah datang, bahkan ada yang sudah minta izin percepat. Mereka ingin membangun segera. Momentum kita. Kalau itu terjadi maka semua kita punya produk akan menuju ke sana. Kemajuan luar biasa pulau ini. Sebentar saja Maumere sudah dipenuhi manusia. Karena begitu banyak orang datang. Orang datang di Labuan Bajo kan dia pasti mau juga. Wah, mau kemana lagi abis ini? Wah, Maumere ada gini, Larantuka. Oh, kami di sana kami punya ini. Orang akan menikmati pengalaman yang berbeda-beda. Sekali dia hadir di sana dengan pengalaman yang berbeda-beda. Dan itu akan dia miliki di sini. Dan itulah bedanya Nusa Tenggara Timur. Geser sedikit budayanya beda. Geser sedikit budayanya beda. Tidak dimiliki oleh Bali. Karena itu saya bilang, NTT bukan Bali. Kami bergeser sedikit, langsung beda. Bahasanya beda, kainnya beda, semuanya beda, menarinya beda, walaupun narasinya kurang-kurang sedikit. Tapi kami begitu beragam, kekayaan kami bukan alamnya saja, tapi budayanya, wow. Sayangnya kami belum mau untuk menyiapkan dengan baik. Tapi inilah momentum. Momentum kita saat ini. Karena itu Pak Bupati, Mama Guru, Bapak Guru semua, anak-anak, saya lepas ini tolong bikin di YouTube itu. Daripada kalian marah-marah gubernur jam 5 pagi, nah, bikinlah ini. Terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo atas kepercayaan kepada Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, untuk diadakannya konferensi tingkat tinggi level ASEAN di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang kepada semua tamu undangan hadir. Enjoy East Nusa Tenggara Province. Kami memiliki ini bagus kalau kainnya menari, orang akan nonton. Pasang di sana. Pak Bupati bisa pasang di beberapa tempat di Labuan Bajo tentang bagaimana program-program dan keindahan-keindahan Maumere, Flora Pasika, bisa produk-produk itu bisa diperkenalkan. Dan
kita memberikan hadiah kepada 11 kepala negara sepeda asal Nusa Tenggara Timur, yaitu sepeda bambu. Jadi bambu yang nanti diberikan kepada sepeda yang sangat dibanggakan dunia hari ini. Perdana Menteri Australia sangat berterima kasih dan suka sekali diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sepeda bambu dari Flores. Dan sepeda itu juga yang akan diberikan kepada 11 kepala negara sebagai hadiah dari Nusa Tenggara Timur. Karena itu, jangan anggap lagi kita ini orang biasa. Kita udah level udah tinggi kita. Jangan pernah anggap kita orang biasa. Kita punya level sudah naik. Mari kita berkembang naik. Mari kita semangat untuk bangkit. Semangat kita harus terbangga. Berjuang terus kita naik. Bolehlah kemarin orang meremehkan kita. Hari ini tidak bisa. Kita sedang menyiapkan energi kita untuk take off. Kita menuju pada take off. Kita terbang. Karena itu saya harapkan semua anak-anakku berjuang. Kamu harus mampu untuk lebih baik daripada kami. Dengan cara terus bersemangat dan disiplin. Tanpa disiplin tidak bisa. Tanpa disiplin. Nah, karena itu terima kasih buat semua. Khususnya choir tadi. Kamu akan berangkat ya, kemana itu? Malaysia. Bantuan dari saya 100 juta buat kalian. Yang ketawa senang, menyanyi baik-baik supaya bawa pulang baik-baik ke kita. Pagi di sana perkenalkan, kapan berangkat? November. Nah, karena November berangkat, kalian wajib mengerti Labuan Bajo, satu pulau Flores dan seluruh NTT. Kamu harus mampu menjelaskan keindahan, kehebatan di sana, ya. Harus mampu. Kalian menjadi duta. Uang 100 juta itu tugas kalian. Jadilah duta Nusa Tenggara Timur di sana, menjelaskan dengan baik seluruh kekayaan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Saya punya leher sudah sakit, saya mau berhenti. Tapi yang pasti kita bersyukur semua. Kemajuan terus berjalan. Bapak Mama, Bapak Guru, Mama Guru, mari kita membangun hati kita, semangat kita, mendidik anak-anak kita sebagai modal bagaimana kita membangun Nusa Tenggara Timur. Karena dari tangan Bapak Mama, Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depannya. Tidak ada lain. Sehebat apapun kami bekerja, kalau Bapak Mama tidak terpanggil dengan hati nurani, pikiran yang baik, maka percuma sia-sia kita membangun ini. Akan runtuh di kemudian hari. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang dilakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati kita selalu. Salve, salve, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk kita sekalian di kesempatan yang sangat berharga di siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Selanjutnya mari kita ikuti doa syukur yang akan dibawakan. Kami mengundang Romo Fidel untuk memimpin kita sekalian dalam doa syukur. Kita siapkan hati dan budi kita berdoa menurut iman, kepercayaan kita masing-masing. Perkenankan saya membawakan doa dalam iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, sungguh agung karya cintamu bagi kami sekalian. Kami sungguh mengagumi betapa dahsyat kekuatan kuasamu yang kau curahkan kepada kami semua, teristimewa ke dalam diri hambamu Bapak Gubernur yang telah hadir di tengah kami dan memberikan kami semangat yang begitu besar, paradigma berpikir yang begitu luas, yang membantu kami untuk terus bergerak dalam menelusuri hari-hari hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini, kehadiran Bapak Gubernur bersama seluruh rombongan, pemimpin kami yang saat ini sungguh memberikan inspirasi bagi kami sekalian. Kami berdoa, semoga Engkau mencurahi hambamu kebijaksanaan, ketulusan, dan kekuatan untuk tetap memimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa kepemimpinannya
dengan pelbagai upaya menuntun rakyatmu untuk keluar dari kemiskinan kepada kesejahteraan, kepada bonum commune yang menjadi harapan dan cita-cita kami semua. Kami juga bersyukur untuk kehadirannya yang telah menggerakkan kami untuk semakin berjuang di bidang pendidikan, memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini melalui satuan pendidikan kami masing-masing. Bapa yang kekal, semoga Engkau menuntun kami semua, juga menuntun hamba-Mu dalam perjalanan selanjutnya. Hadirlah dan bimbinglah kami selalu, karena hanya kepadamu kami serahkan seluruh hidup dan perjuangan kami hari ini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, seluruh rencana dan perjuangan kita dan perjalanan Bapak Gubernur selanjutnya diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam. Luar biasa. Gong apa yang harus? Bapak, ini tahun 2018 kita mewakili NTT di Semarang tingkat nasional. Ini tahun 2021. Waktu itu pelukisanya Komodo, dia juara 2 tingkat nasional di Kuningan. Kalau yang itu dari Tongkol Jagung tahun 2016 mewakili yang ini Bapak. Ini tahun 2016 kita mewakili NTT tingkat nasional di Bandung. Iya. Ini dari Pelepah Pisang. Sebetulnya ini mau untuk tahun kemudian, tetapi sudah mulai COVID Bapak. Jadi kurang itu 50.000. Tapi tadi dari Pelepah Pisang tadi sudah. Ya, kain harusnya. Ya. Lampunya ada pelapis ya? Bisa dicolokin? Bisa dicolokin. Ya, saya mau coba nanti ya. Baik. Mari Pak, mampir ke sana kami. Bagaimana? Dari SMA sampai Peo Pantai. Peo Pantai. Tadi penyambung pantai. Kalian bikinnya berapa hari? Ini bikinnya 1 tahun baru jadi? Ya. Begini? Ya. Kenapa lama sekali? Ini karena prosesnya pertama. Gimana caranya? Ini prosesnya yang pertama kita harus menggulung benang. Menggulung benang habis, kita meletakkan benang. Belum benang butuh berapa lama? Yang begini? Waktunya singkat. Oh, terus? Habis dari sini? Kita membentang. Bentangnya gimana? Bentang sudah. Oh, kayak begitu kan? Ya, setelah membentang kita mengikat motif, membuat motif. Nah, setelah kita membuat motif, kita mencelup. Nah, setelah kita membuat warna, kita menenun.
Kalau semua proses itu kalau sampai ke teluran sini berapa lama dia jadi? Selembar itu berapa lama? 1 bulan. Lalu kamu jual berapa ini satu? 20.000. Kalau ini? Ini 750. Berapa lama ini jadi satu? Sama juga 1 tahun. Satu lembarnya sebulan. 1 bulan. 1 tahun? Tidak sampai 1 minggu kalau belum 4 hari ini kan iya pencelupannya. Ini pencelupannya yang itu. Harus kering betul-betul. Kamu bisa menenunnya? Hah? Sudah pernah belajar? Sudah belajar? Oke. Nanti saya minta ini. Ya? Siap. Oke, terima kasih ya. Jadi karena Bapak tidak sempat mengunjungi rumah kami, jadi kami pindah ke rumah kami sehingga Bapak bisa melihat. Jadi ini hasil karya dari kakak-kakak kelas 10 itu terkait dengan P5. Jadi ini apa itu P5? Pelajar Pancasila. Apa itu Pancasila? Kenapa jadi dasar negara? Lalu? Ini yang di bawahnya cocok, tapi ditutupnya segini aja. Ya, di sini aja, sudah selesai dia. Sudah masuk semuanya, ya kan? Terlalu jauh. Segini. Kalau ini kalian jual berapa? Nah, saya minta tapi rapi ini yang kayak saya minta begini. Saya mau bawa ke promosikan. Yang begini aja, jangan yang besar. Jadi yang begini aja. Ini buat, nah kayak gitu. Tapi yang modalnya seperti ini, tidak sebesar ini. Kecil. Jadi kecil lagi lebih bagus. Jadi kecil lagi lebih bagus. Jadi kita bisa jualan. 1.000 lah satu. Ya toh? Apa yang kalian buat? Untuk yang buat kursi ini. Berapa dijual kursinya? 100.000. Tak kursi. Berani. Ya toh? Kamu jual berapa ini kepada gubernur? 15.000. 10.000 lah. Hah? 10.000 lah. 15.000, tidak bisa turun lagi. Agak mentok sudah itu. Ya sudahlah, jadilah. Utang 5 hari bisa. Buat kamu. Terima kasih. Sama itu nanti biar anak-anak aja yang beli. Saya kan tidak. Kalau ada tulis gubernur ya saya beli menurut saya lah. Ini soalnya. Ada nama gubernur, ada tulis gubernur DT. Terpaksa kita bayar. Ya, yang lain nanti beranak-anak bayar ya. Tapi saya kalau bisa bikin lagi agak kecil. Jadi bagi 2 ini, kecil lagi. Iya kan? Kecil, ini dibagi 2. Dibagi lebih kecil lagi. Lalu penutupnya itu dia kalau masuk kayak gini udah semuanya. Nah, jadi dia ada space orang lihat.
Ya kan kalau begini kan seperti ini. Tapi kalau ada naik dikit kan manis nih. Ya kan? Ya, kan manis nih. Ya kan? Oke ya? Semangat ya? Siapa yang punya sekolah, kepala sekolah? Gitu. Oke. karena belum cukupi umur. Tapi ini sudah punya brand, brandnya itu namanya Nona Mawar. Cuman belum punya ini hasil karya sendiri. Sendiri. Iya, sendiri. Sendiri. Yang ini juga sudah terima jahitan sendiri. Terima jahitan. Kami dari SMA tapi kami belajar. Terima kasih Pak. SMA Negeri 1 bersama DCLPK Sari. Ini ada dari hasilnya sarung alam sendiri. Iya, sarung alam. Mau dong sarung alam. Iya. Ini. Iya, sarung alam. Berapa kamu jual? 200. Ya, saya mau lah. Iya. Ya. Suruh belanja. Apa namanya? Pak, kita foto. Oh, begitu. Hah? Yang kerja sama dengan SMA 1, lembaga pelatihan kerja sudah terakreditasi Pak. Ini sudah berjalan sampai. Oh, ini firman aku. Ya? Saya mau beli ini. Oh iya. Dan terima kasih banyak Mbak Sisa Pak. Gitu ya? Ya, kita sambung-sambung bukan jadi satu. Jadi bahan-bahan yang dibuang ya? Kerja-kerja tidak dibuang. Kami buat ini, kami buat ini. Kemana Pak? Kamu sebulan berapa jahit? Jahit? Hampir setiap hari saya lulus Pak. Ya maksudnya produknya berapa banyak? Hampir 10 sampai 15. Tergantung kerjanya apa. Orang order atau tidak? Iya, order. Selalu diajak pameran. Kami hadir aja pameran UMKM. Cuman mereka belum cukup umur untuk punya NIB. Pastikan udah cukup umur kan. Sekarang umur berapa? Kamu? 17. Nanti udah selalu boleh dong 17. Ya, ini baru lulus ini Bapak. Baru lulus. Tapi kamu sudah mau kemana? Mau lanjut kursus Kemana? di LPK Kristen. Oh ada? Ya, itu kalau terakreditasi. Sudah terakreditasi Bapak. Sudah terakreditasi? Ya, cuman mau maju tuh alatnya masih kurang. Kami mau maju. Sini? Iya. Ada 2 ruangan sekarang. Nah, habis ini kamu dapat nomornya. Nanti saya kirim kamu ke beberapa tempat kamu belajar lebih jahit lebih bagus. Ya? Dapat nomornya. Nomor kamu berdua kasih kirim. Nanti saya akan hubungi orang ada hubungi kalian. Ya? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.